warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku di sesi micro teaching pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Tamina Fakira dengan NIM C24012110064. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi, terutama tentang diameter telur. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, saya ingin menjelaskan apa itu diameter telur. Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah di tera. Ukuran diameter telur ikan hanya TKG 3 ke atas yang hanya kita ukur diameter telurnya. Kenapa begitu? Hal itu dilakukan karena TKG 3 ke atas yang hanya mampu dilihat ukuran telurnya dengan baik dan kasat mata. Diameter yang sudah diukur dengan mikrometer kemudian dianalisis dalam bentuk histogram. Nasution tahun 2004 menyatakan bahwa sampel telur yang sudah diukur diameternya dibuat frekuensi distribusinya. Fakta lainnya, teman-teman, adalah diameter telur itu mempengaruhi fekutivitas juga loh. Jadi fekutivitas dan diameter telur saling mempengaruhi satu sama lain. Pada umumnya, ikan yang berdiameter telur 0,50 sampai 1 mikrometer mempunyai fekutivitas berkisar antara 100.000 sampai 300.000 butir. Diameter telur ikan itu bervariasi loh, antara spesies ataupun antara individu dalam spesies yang sama. Diameter ikan berkisar antara 0,25 sampai 7 mikrometer. Distribusi diameter telur juga bisa beragam, dikarenakan perkembangan telur dalam ovari tidak secara bersamaan. Sehingga ditemukan beberapa kelompok telur yang telah matang dan telur yang belum matang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikan itu memijah secara parsial atau partial spawning, sedangkan distribusi diameter telur yang beragam menunjukkan bahwa ikan tersebut memijah secara total atau total spawning. Hubungan diameter telur dengan TKG memperlihatkan bahwa semakin besar TKG maka semakin besar diameter telur yang didapatkan atau penyebaran diameter telur semakin besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin berkembang gonad ikan, telur yang berkembang di dalamnya juga semakin besar. Garis tengahnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Effendi tahun 2002 bahwa semakin berkembang gonad maka semakin besar garis tengah telurnya. Hal itu merupakan hasil daripada pengendapan butir-butir minyak yang berjalan seiring dengan perkembangan tingkat kematangan gonad. Dalam melakukan analisis diameter telur, ada beberapa alat dan bahan yang harus banget kita persiapkan sebelum kita memulai analisis. Di antaranya adalah mikroskop dan kaca preparat. Untuk analisis diameter telur ini, kita menggunakan metode gravimetri untuk pemburaian telurnya. Pertama-tama, kita memburai sebagian kecil sampel gonad dengan aquades pada cawan Petri. Lalu dengan pinset, kita ambil sekitar 1 cc sampel telur yang sudah diburai dan kita letakkan pada kaca preparat untuk kita ukur diameter telurnya menggunakan mikrometer pada mikroskop. Setelah itu, kita akan mengukur hanya sekitar 50 butir telur ikan pada setiap sampel ikan. Jangan lupa kita catat hasil pengukuran tersebut dalam bentuk mm ya guys. Setelah kita selesai melakukan pengukuran pada setiap sampel ikan, jangan lupa alat dan bahan kita bersihkan kembali. Selain mikroskop dan kaca preparat yang merupakan alat penting dalam analisis diameter telur, ada juga kamera digital dan trace back yang juga tidak kalah penting. Kamera digital berfungsi sebagai alat dokumentasi untuk foto diameter telur ikan pada mikroskop. Jadi ketika kita melakukan pengukuran diameter telur pada mikroskop, jangan lupa kita dokumentasikan diameter telur tersebut. Untuk metode perhitungan fekunitas yang kita gunakan adalah rumus berat telur total dikalikan dengan volume penginceran dikalikan dengan jumlah telur pada 1 cc dan hasilnya dibagi dengan berat telur contoh. Untuk pengukuran diameter telur dilakukan menggunakan mikroskop binokular majemuk dengan perbesaran 4x10 yang telah dilengkapi dengan mikrometer okuler yang memiliki nilai satuan terkecil sebesar 10 mikron. Analisis ukuran diameter telur dilakukan untuk mengetahui pola pemijahan ikan. Pengukuran diameter telur dapat dilakukan dengan menggunakan mikroskop yang telah dilengkapi dengan mikrometer okuler yang sudah ditera. Telur yang berukuran besar akan menghasilkan larva yang berukuran lebih besar dibandingkan telur yang berukuran kecil, menurut Effendi tahun 2002. Diameter telur ikan ikut meningkat seiring dengan meningkatnya panjang tubuh, bobot tubuh, dan
biji telur yang